Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata Imran bainama Rasulullah dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi di sebagian safar-safarnya Nabi wa mar'atun dan seorang perempuan minal Ansar dari sahabat Ansar ala naqatin atas unta fala anadha maka perempuan itu malanat unta itu yang ditunggangi fadajirat maka dia menggelak unta itu menggebah fadajirat maka dia itu menggebah unta itu biar kencang larinya fala anadha maka dia malanat unta itu jadi kayak kebiasaan ya, jadi kebiasaannya wanita itu tiga terus laknat di rumah saya dengan begitu itu jadi tambah kencang apa gimana kendaraan itu jadi menggelak menggebah biar laju kemudian menyumpahi biar marem enggak laju-laju disumpahi gitu loh. Sami maka mendengar dari perkataan wanita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau berkata, "Khudhu ambillah kalian semua ma barang-barang alaiha di atas unta wa da'uha dan biarkanlah bebas unta itu fa innaha maka sungguhnya untuk unta itu mal'unatun telah dilaknat." Qala berkata Imran bin Husain, "Maka anima kaya sungguhnya aku araha melihat perempuan itu melihat unta itu ala-ana sekarang tamshi berjalan-jalan finnasi di dalam kelompok-kelompok manusia finnasi di dalam manusia maya itu tidak ada yang mengganggu laha unta itu ahadun seorang pun rawahu hadis Muslimun Imam Muslim." Hari ini apa itu peringatan baginda Nabi jangan suka melaknat walaupun barang pun jangan dilaknat kendaraan jangan dilaknat sehingga ketika Nabi mendengar ada wanita yang menggebah untanya biar laju kemudian sambil melaknatnya langsung ambil semuanya barangnya yang di atas unta itu lepaskan untanya unta kok dilaknat sudah karena sudah dilaknat sudah dilepaskan aja jangan ditunggangi lagi. Wa Nabi Barzah dari Barzah Nadlah bin Ubaid yaitu Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Barzah bainama jariyatun dikala ada seorang wanita muda ala naqatin di atas unta alaiha yang di atas unta itu ba'du mata'il qaumi sebagian hartanya kaum surat tiba-tiba dia melihat bin Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatadaya maka jadi sempit bihim pada orang-orang itu al-jabal gunung qalat maka dia berkata hal ya Allahumma ya Allah il'anha laknatlah dia enggak mau kencang ya Allah laknatlah ya qala berkata an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tusahibna jangan engkau dekatkan kami jangankah engkau dekatkan kami biar diberkatan ya lah unta naqatun seekor unta alaiha yang di atas unta itu laknatun laknat rawahu Muslim jangan engkau dekatkan kepada kami unta yang sudah dilaknat jangan. Qaluhu berkata ini namanya barang sudah dilaknat lah kalau betul-betul laknat itu nyampe ke unta itu
Ya siapa saja yang berdekatan dengan onta itu jadinya jadi tidak baik. Jangan berdekatan dengan onta yang sudah terlaknat. Kemarin kan sudah disebutkan bahwa laknat itu kalau disampaikan maka laknat itu akan naik ke langit. Langit tertutup, naik ke bumi, bumi tertutup, baru nyampe ke binatang atau barang atau orang yang dilaknat itu. Kalau ternyata dia tidak berhak, maka akan kembali orang yang melaknat kepada orang yang melaknat. Tapi kalau dia berhak, maka akan kena kepada yang dilaknat itu. Nah kalau sudah terlaknat, lah kenapa kita ini harus berdekatan dengan perkara yang sudah dilaknat? Maka tidak boleh berdekatan dengan perkara yang sudah dilaknat. Rawah Muslim, qauluhu perkataan rawi khalafal khal bi fathil kha dengan fathah al muhammalati wa iskanil lam dan sukunnya lam, bahya kalimatun li zajril ibli. Khal itu adalah satu kalimah untuk menggebah unta. Hal kalau kita kuda itu ya gyak sapi ya gyak itu. Nah gyak itu sapi. Kalau apa itu kuda, nah itu termasuk kalimah untuk menggebah. Wa alam mengasabusur anna hadal hadis, sungguhnya hadis ini qad yustaskalu, terkadang dianggap susah, angel maknanya. Gimana ini maknanya kayak seperti ini? Masa unta dibiarkan pergi begitu saja, tidak dimanfaatkan? Bala iskala, padahal tidak ada iskal fi di dalam hadis ini. Balil muradu, sebaliknya yang dikehendaki annahyu adalah melarang antusakhibaha untuk mendekatkan barang-barang yang sudah dilaknat tadi, unta dan sebagainya. Antusabihum untuk mendekati mereka, yaitu para sahabat dan baginda Nabi tadi. Tilkan naqatu, unta itu jangan sampai mendekati mereka. Walaysa, dan tidak ada fihi di dalam hadis nahyun, larangan an bai'aha, untuk menjual. Dijual masih bisa. Wa dabhiha, juga dibeleh masih bisa. Wa rukubiha, dan mengendarinya fi ghairi suhbatin nabi, di dalam asal gitu saja, fi ghairi suhbatin nabi, asal tidak berdekatan dengan nabi, bersuhbah dengan nabi, berdekatan dengan nabi, jangan ditemankan dengan nabi. Bal kullu dzalika, sebaliknya itu semuanya, wa ma siwahu, dan yang lain-lain, minat tasarrufat, daripada tasarruf, jaizun, boleh saja untuk unta itu, laman aminhu, tidak ada larangan darinya, illa min musahabati sallallahu alaihi wasallam biha, kecuali mendekatkan baginda Nabi unta itu, kecuali unta itu mendekati Nabi, itu yang enggak boleh. Karena hal tasarrufat, karena sungguhnya tasarrufat ini kulluha semuanya, kanat adalah jaizatan, boleh saja. Pemuni'ah, maka dicegah, dilarang, ba'dun, sebagian minha dari tasarrufat, yaitu mendekatkan dengan baginda Nabi. Fabagi yang masih tinggal, masih ada al-bagi yang lain daripada tasarrufat, alama kana, seperti keadaan semula, wallahu a'lam. Jadi kan tasarrufat untuk unta itu kan banyak, bisa dibuat untuk dikendarai asal tidak. Ini kan larangannya satu, jangan didekatkan dengan Nabi. Unta itu jangan sampai mendekati dengan Nabi. Terus sementing jangan tinggali dengan Nabi, karena unta itu sudah dilaknat, tapi masih bisa disembelih, dimakan dagingnya, masih bisa kendarai, masih bisa dijual, masih bisa mungkin buat garap sawah dan sebagainya, masih bisa. Kata musannaf seperti itu. Jadi ini tidak ada iskal. Maksudnya adalah yang dilarang itu, dilarang mendekatkan unta itu kepada Nabi, bukan dilarang menyentuh, bukan dilarang makan, dilarang seperti itu. Menurut musannaf seperti itu. Tapi yang terjadi, yang hadis awal itu kan dari Imran bin Husain, ka'anni aroha itu, ya, kayaknya aku melihat unta itu masih terus berkeliaran, tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Itu sahabat itu saking takutnya itu sampai unta itu sama sekali tidak diapa-apakan, dibiarkan gitu saja. Takutnya karena sudah Nabi mengatakan seperti itu. Lepaskanlah, wallahu a'lam.
Tapi sebetulnya kata musannaf itu sebetulnya boleh saja masih dimanfaatkan dengan manfaat yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجمع شملنا واجمع شتات أمورنا. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلماتنا على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.